Pemirsa Intens Investigasi, heboh. Ada momen yang bukan hanya manis, tapi juga bikin hati bahagia sekaligus haru. Yang terjadi tepat di momen pertambahan usia atau ulang tahun ke-53 tahun yang baru saja dirayakan Vena Melinda. Ibunda Verrell Bramasta dan Atala Naufal, Selasa, 29 Juli 2025 kemarin. Ya, tak hanya diwarnai senyum dan tawa, tapi juga air mata dan rasa syukur dari seorang ibu yang merasa hidupnya begitu diberkati. Meski begitu, yang tak kalah mencuri perhatian tentu adalah momen hadirnya Fuji di acara spesial keluarga Vena Melinda tersebut. Ikut hadir memberi kejutan manis. Lantas, apakah ini menjadi tanda bahwa hubungan mereka yang akan segera dilabuhkan ke jenjang yang lebih serius? Benarkah Verrell diam-diam akan segera melamar Fuji di tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, momen ulang tahun atau pertambahan usia memang kerap menjadi waktu yang dipenuhi rasa bahagia sekaligus haru bagi yang merayakan ulang tahun, apalagi dengan dirayakan oleh orang-orang terkasihnya. Tidak terkecuali pasangan, anak, dan keluarga besar. Hal inilah yang sepertinya tengah terjadi pada selebriti senior Vena Melinda. Tepat di hari Selasa, 29 Juli 2025 kemarin, merayakan ulang tahunnya yang ke-53 tahun, yang dirayakan dengan sederhana bertempat di sebuah restoran di kawasan Jakarta. Namun, yang mungkin masih teringat di momen hari spesial Vena Melinda tersebut adalah kehadiran Fuji dan Verrell Bramasta yang kali ini terlihat kompak ikut hadir dalam pesta keluarga. Dalam video yang beredar, Fuji bahkan terlihat begitu dekat dengan keluarga Vena yang saat itu cukup komplit dengan hadirnya Verrell, Atala Naufal, sang adik Vania, dan tidak ketinggalan sang nenek tercinta, Niang, yang juga hadir dalam momen tersebut. Bahkan dalam sejumlah momen pun tertangkap ekspresi kebahagiaan Fuji yang tersenyum bahagia, bersenda gurau, bahkan cukup terlihat dekat dengan wanita yang dikabarkan akan menjadi calon ibu mertuanya. Dan yang tak kalah menyita perhatian juga adalah Fuji dan Verrell yang tampil kompak dengan mengenakan busana serba hitam. Verrell mengenakan jaket dipadu-padankan dengan kemeja hitam. Sementara Fuji juga hampir senada dengan jaket dan kaos hitam di dalamnya. Kekompakan keduanya memicu spekulasi baru. Apakah ini menjadi tanda bahwa hubungan mereka yang akan segera dilabuhkan ke jenjang yang lebih serius? Benarkah Verrell diam-diam akan segera melamar Fuji di tahun ini? Atau momen ini sekadar bentuk balasan Fuji setelah sebelumnya Verrell hadir di ulang tahun keponakannya, Galas Kay, yang dirayakan juga belum lama ini? Yang jelas, kebersamaan mereka malam itu begitu hangat dan terasa istimewa. Sementara itu mundur sedikit ke belakang sebelum momen pesta kejutan itu digelar. Di hari yang sama, Vena justru mengawali ulang tahunnya dengan cara yang sangat berbeda. Mendatangi sebuah rumah yatim piatu untuk berbagi kebahagiaan. Dengan suara yang berat dan menahan air mata, Vena pun mengungkapkan alasannya menggelar acara di sana. Ia mengaku tumbuh dari keluarga sederhana, sehingga tak pernah membayangkan bisa mencapai titik ini.
Vena juga bercerita mengenai impian sederhananya yang akhirnya semuanya mulai terwujud. Apalagi kini ia merasa sangat diberkati oleh Tuhan karena memiliki anak-anak luar biasa, termasuk Ferel dan Atala yang tak pernah menyusahkannya. Vena juga bilang, tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain bisa berbagi dengan anak-anak yatim. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena terharu diberi kesempatan untuk merayakan hidup dengan cara yang paling bermakna. Ya, karena aku dari kecil hidupnya nggak seindah orang-orang ya, gitu. Dari kecil aku hidupnya sederhana banget, makanya waktu aku kecil cita-citanya tuh pengen banget jadi pramugari, tapi Allah kasih aku jadi Putri Indonesia, itu kan udah more than expectation ya. Kemudian aku pengen banget bisa makan enak, nggak taunya Allah kasih aku rezeki bisa jadi ini, terakhir jadi DPR RI, hal yang nggak pernah aku pikirin. Sekarang anakku ada yang nerusin karir politik, jadi kayaknya aku ngerasa blessed banget hidupku gitu. Asalkan kita tetap punya niat yang baik, terus dengan perbuatan yang baik, kemudian aku juga sebagai seorang ibu berusaha terus untuk jadi yang terbaik gitu kan. Jadi nggak ada hal yang paling nikmat di dunia ini kecuali kita bisa selalu berbagi. Apalagi kalau lihat anak-anak kayak mereka, aku ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Mereka nih jauh lebih strong dibanding aku gitu. Jadi kalau aku melihat mereka, aku refleksi aja. Kamu nggak boleh jadi orang yang selalu kayak kurang puas, selalu kayak jadi orang tuh yang sifatnya jelek gitu. Makanya kayak tadi malam aku emang nggak pingin buat acara apa-apa. Pinginnya hanya ngerenung, berterima kasih sama Allah punya anak-anak yang luar biasa, dikasih kesempatan terus ngelihat anak yang kayak Mas Ferel gitu, yang nggak pernah ngerepotin, Atala, Fani apalagi yang makin hari makin pintar. Makanya aku selalu ngajarin anak-anakku, kamu kalau punya rezeki berbagi deh. Jadi ternyata itu tuh nikmatnya adalah ketenangan ya. Jadi aku juga ngerasa nggak jadi orang yang obses atau apa, udahlah yang penting bisa nyenengin mereka dengan sekemampuan aku ya gitu. Saya sih alhamdulillah semuanya udah dikasih sama Allah. Pokoknya yang penting doain Bunda Vena sehat ya. Amin. Nanti memang aku udah bilang sih juga sama Fania, kan ulang tahun kita berdekatan tuh. Aku Juli, kemudian Kak Atala dulu 24 Agustus, kemudian Fania. Aku udah bilang gimana Fania kalau kita ulang tahun gak usah yang gede-gede, tapi kita ajak anak-anak panti ke Dufan. Ya, mau ya? Mau. Pasti Fania seneng banget karena dia udah lama banget pingin main ke Dufan tapi sama temen-temen yang sebayanya ya mereka lah gitu. Mau deh. Di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan Vena, Fuji juga sempat mengunggah video dirinya tengah memberikan cap jari di beberapa dokumen. Fuji sebelumnya atau dalam beberapa kesempatan juga sering menyebut tentang keinginannya memiliki sebuah hunian di kota berjuluk Pulau Dewata tersebut. Lantas, apakah dari sertifikat tersebut benar menunjukkan Fuji berhasil menuntaskan mimpinya untuk memiliki rumah di Bali? Benarkah dari bangunan yang kabarnya akan dibangun villa tersebut juga menjadi pertanda bahwa Fuji siap menjalin rumah tangga dengan Ferel? Dan lalu, benarkah pula villa itu kedepannya akan ditempati Fuji bersama Ferel setelah menikah nanti? Mengingat Ferel dan ibundanya pun berasal dari Bali dan kabarnya ingin menetap di sana untuk menghabiskan masa tuanya. Semoga aku bisa beli villa di Bali sama nggak ada resolusi lagi. Itu doang. Nggak banyak. Nyaman nggak sih kayaknya? Mangling banget. Nyaman, alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah ada rezeki. Senang nggak sih kadang? Senang dong. Masa nggak senang? Udah sering. Hampir tipes udah sering. Berarti sekarang ngebatinnya juga udah lumayan tersiksa. Tapi nggak apa-apa. Apalagi sih Kak? Setali tiga uang dengan kebahagiaan yang dirasakan Fuji.
Sebelumnya, Ferel pun tak kalah bahagianya dengan Fuji. Pasalnya, sempat memposting foto dengan caption yang manis di potret dirinya yang sedang menaiki sebuah jet ski. Ferel menuliskan, "Samudra boleh luas, tetapi cinta sejati tak pernah tersesat untuk kembali pulang." Lantas, apakah caption ini dimaksudkan Ferel untuk seorang Fuji? Dan lalu kapankah pula harapan dan keinginan itu bisa segera terwujud? Melihat kisah cinta Ferel dan Fuji bersatu dalam ikatan sah pernikahan. Ya, memang jika menilisik kabar kedekatan Fuji dengan Ferel Bramasta akhir-akhir ini, rasanya sudah tak ada halangan lagi bagi mereka untuk ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya, kedua orang tua tampaknya telah saling terbuka dan mendukung satu sama lain. Meski begitu, sebelumnya agaknya terungkap alasan Ferel masih menjaga hubungannya dengan Fuji belum bisa dilanggengkan seperti keinginan banyak orang. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Ya, jika menilis kabar kedekatan Fuji dengan Ferel Bramasta akhir-akhir ini, rasanya sudah tak ada halangan lagi bagi mereka untuk ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya, kedua orang tua tampaknya telah saling terbuka dan mendukung satu sama lain. Meski begitu, sebelumnya agaknya terungkap alasan Ferel masih menjaga hubungannya dengan Fuji belum bisa dilanggengkan seperti keinginan banyak orang. Ferel, sebagai seorang wakil rakyat, mengatakan akan kurang elok jika kehidupan pribadinya terlalu sering dibagikan ke sosial media. Ferel juga menyebut di dunia politik menjaga privasi bukan sekadar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan, apalagi menurutnya. Dalam pandangan agama, terlalu sering memamerkan kebahagiaan bisa mengundang penyakit. Makanya, ia pun mengaku ingin menjaga hubungannya serapat mungkin dan hanya akan membukanya secara publik saat sudah benar-benar resmi menikah nanti. Yang baik-baik pasti diamini lah, Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik, lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini, kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya ingin lebih private aja. Setali tiga uang dengan kehati-hatian Ferel. Meski sebelumnya Fuji sempat berujar jika ia bersyukur jika berjodoh dengan Ferel, namun menurutnya, jika tidak berjodoh, ia dan Ferel pun juga masih akan tetap berteman. Menurut Fuji, Ferel juga orang baik dan selalu punya cara buat bikin nyaman. Lebih lanjut, di tengah kabar, hubungan mereka yang kabarnya telah berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yaitu jadian. Fuji di momen saat Idul Kurban beberapa waktu yang lalu sempat menyebut jika ia akan jalani dulu hubungannya dengan Ferel,
Terlepas dari hal apapun yang akan terjadi ke depan, tentu tak ada salahnya jika dijalani mereka dengan tulus. Kan udah hadir segini. Kan Gala juga udah akrab sama Kak Feral tuh, udah main bareng. Nah itu gimana Kak? Itu Kemarin gimana? Udah main bareng maksudnya? Ya alhamdulillah baik banget dikasih Gala mainan. Bahkan kemarin juga sempat berkunjung ke rumah Mama Vena, gimana nih Kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Kak pada kemana ya? Iya, Kak Feral katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh Kak? Iya. Yang konten motor, boncengan motor. Konten naik motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Yang di Cina Kak, gimana tuh Kak? Mungkin. Iya. Karena kan sekarang kan banyak banget yang support. Banyak yang mendukung, banyak yang mendoakan. Awas dapat minum dulu. Iya nih kayaknya mendoakan nih Kak. Ya kalau Awas Kang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Apalagi apa ya, yuk nabrak kan. Jalan ya Mas. Nabrak kan. Mundur pelan-pelan. Doain aja yang baik ya. Tapi banyak yang bilang asal jangan kasih sakit aja. Tapi mungkin Asal jangan positif sakit aja ya. Kan lagi lebaran Mas, kenapa nanyain orang lain? Tanyain ke Feral yang langsung. Hari ini aku kurban, Masya Allah. makin intens juga nih. Iya nih, buka dikit dong Ti. Apanya buka? Ini kacanya Ti. Kalau jawabannya nggak sesuai ekspektasi marah lagi. Padahal kan aku bisa bohong orangnya. Tapi kalau dari Panas segi banget ya, hubungan, kalau dari segi hubungan maksudnya beneran ini. Atau emang jalanin aja gitu? Atau emang ya Jalanin aja dulu. Nih aku mau jalan dulu ya. Dadah. Jalanin aja dulu. Gak bisa ditutup. Berarti seperti apa kalau sih? Seperti Sementara itu membahas kembali momen ulang tahun keponakan Fuji, Gala Sky beberapa waktu lalu. Kehadiran Feral juga agaknya menjadi kebahagiaan sendiri bagi Fuji dan keluarga besarnya. Pasalnya, Feral hadir tidak dengan tangan kosong, melainkan hadiah spesial untuk Haji Faisal ayah Fuji dan Dewi Zuhriati, ibundanya. Lantas, apa kata Haji Faisal terkait hal ini? Benarkah ia juga cukup bahagia karena Feral bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Seperti diceritakan sebelumnya, di momen ulang tahun Gala, Feral membawa beberapa hadiah. Di antaranya untuk yang merayakan ulang tahun, Gala Sky. Tidak ketinggalan juga hadiah untuk Haji Faisal dan sang istri, Dewi Zuhriati. Haji Faisal menuturkan cukup bahagia mendapat kejutan manis dari Feral. Ia pun berterima kasih dan merasa bahagia melihat usaha Feral yang menyempatkan waktu untuk hadir. Selain itu, dalam kesempatan yang sama,
Ia pun juga buka suara soal hubungan anaknya. Lantas, seperti ini ungkapan Haji Faisal, ayah Fuji. Sebenarnya semuanya itu spesial bagi saya sih orang-orang. Soalnya yang datang tadi banyak juga, artinya pada umumnya orang-orang yang datang tadi orang hebat-hebat menurut saya. Teman-teman yang sudah lama kita kenal dan kita undang, dan dia berterima kasih sekali kita undang dan ternyata hadir hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada mereka yang sudah hadir pada teman satu partai datang, satu artinya semua yang diundang itu menurut saya sih rata-rata hadir. Saya nggak menyangka tadi si Faris padahal juga datang. Di sela-sela kesibukannya dia berusaha datang dan membawa kado. Tadi juga saya dikasih kado, rumahnya juga dikasih kado. Semuanya dikasih oleh-oleh berarti ya? Semuanya kami dikasih oleh-oleh. Saya sendiri belum buka sampai sekarang, masih ada di dalam kotaknya. Opa ini kan dengan siapa saja ya, rasanya nggak begitu sulit lah untuk menyesuaikan diri ya, karena Opa menerima siapapun juga. Kalau orang itu ingin dekat, ingin berhubungan, ingin bergaul, Opa terima ya. Dan alhamdulillah Opa juga bertemu dengan orang-orang yang baik, jadi mereka juga menerima Opa. Jadi kalau soal hubungan, soal pertemanan sejauh ini sih dengan siapa saja sih baik, tidak ada yang diragukan lah ya, tidak ada yang dikhawatirkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini